pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami Doa Pagi Santa Clara. Puji dan syukur pada Tuhan karena kita selalu dalam keadaan sehat. Kita boleh merasakan kasih kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Karena kita dalam keadaan yang baik, kita boleh merasakan kuasa Tuhan yang hadir di setiap kehidupan kami. Dalam setiap hati dan perasaan kami, Kau selalu ada. Walaupun sudah merasakan bosan tinggal di rumah, tidak bisa ke gereja, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita mau awali pertemuan ini dengan lagu pembuka, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa-Mu. Kurasakan kehadiran. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang bersujud di hadapan dengan segala kekurangan dan kelemahan kami.
kami menyadari akan salah dan dosa kami, agar kami layak dan pantas untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kami mengucapkan syukur atas kemurahan, atas kebaikan. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan, agar kami boleh bersekutu dengan dalam bersama doa pagi Santa Clara ini. Walaupun secara online kami yakin Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah setiap kami yang saat ini berada di rumah kami masing-masing atau dimanapun berada. Berkatilah setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam kesusahan. Kau hadir dan menemani dan menyertai. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus dalam setiap hati kami, agar kami boleh merasakan sukacita dalam puji-pujian dan doa-doa kami, dan mendapatkan kekuatan dalam firman yang akan disampaikan oleh Romo Epi. Biarlah kasih kuasa hadir di tempat ini, kasih mengalir dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita senang boleh bertemu dalam persekutuan doa pagi Santa Clara ini, walaupun secara virtual. Satu ketika kita akan tetap berdoa untuk supaya kita boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama, memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian ini. Karena tiada terukur besar kasih Tuhan, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, yang tak dapat kita selami. Kasih setiamu Tuhan besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yang tinggi mana kasih langit, dalam yang tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Akan perbuatan besar agung jauh, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mana kasih langit, dalam yang tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak
kegembiraan dan sukacita berlimpah. Nikmat yang baru dicurahkan. Haleluya, bersorak dan memberiku kegembiraan dan sukacita berlimpah. Nikmat yang baru dicurahkan. Haleluya, bersorak. Haleluya, bersorak. Haleluya, bersorak. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Tentunya kita colek kanan kiri kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang di rumah pun begitu. Kita colek Bapak atau Ibu atau saudara yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam kata Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita sangat yakin saat Tuhan berfirman, saat Tuhan bertindak, itu pun Bunda Maria tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan telah mau mengandung putra Allah. Ku yakin saat kau berfirman, ku lelah saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kedatanganmu. Ku aman karena kau menjaga
Kau berfirman. Kami yakin saat Kau bertindak, kami hidup hanya oleh perkataan. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan di tempat ini oleh Romo Epi masuk dan hidup di dalam hati kami. Kami boleh merasakan Engkau menguatkan kehidupan kami, karena Engkau selalu menjaga kami, menopang hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu, dan tiada yang tak mungkin. Mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami akan duduk diam di bawah kaki salib ya Tuhan, mendengarkan firman. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra. Amin. Pada Romo Epi kami silakan. Shalom. Shalom. Selamat siang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, menonton dan kapanpun. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang. Hari ini kita, karena bulan Maria, maka saya mengambil tema Maria teladan kaum beriman. Mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan.
Pujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sudah hampir 1 tahun lebih, kalau tidak salah, kita menghadapi pandemi. Berbagai macam bidang kehidupan lumpuh. Kita hidup dalam berbagai macam persoalan. Semua rencana-rencana kita, pekerjaan-pekerjaan kita tiada hancur berantakan. Berbagai macam bidang kehidupan juga terganggu, ya, bisnis dan lain sebagainya. Dan bukan hanya ternyata dalam hal itu saja yang dipengaruhi oleh pandemi ini, ternyata juga mempengaruhi bidang kehidupan beriman kita. Sikap seperti apakah yang mesti kita lakukan, yang mesti kita ambil di dalam masa-masa pandemi seperti ini? Nah, pada hari ini kita mau mengambil sosok atau teladan Bunda Maria ini sebagai teladan orang beriman. Kira-kira apa sih yang mau dicontohkan oleh Bunda Maria ini kepada kita masing-masing, khususnya di dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Katolik? Kita lihat bahwa Bunda Maria itu adalah sosok orang yang beriman, di mana seluruh perjalanan hidup Bunda Maria tidak pernah terlepas dari yang namanya iman. Tahap-tahap kehidupan Maria, ya bahkan dari dalam kandungannya pun sudah menunjukkan bahwa Maria bukanlah sosok yang sembarangan. Mari kita lihat bagaimana untuk pertama kalinya Bunda Maria menerima panggilannya. Saya katakan panggilannya karena memang disinilah Bunda Maria memulai sebuah perjalanannya di dalam rencana keselamatan Allah, di mana saat itu Bunda Maria yang masih gadis betul harus, ya bukan harus ya, menerima atau mengambil bagian di dalam undangan Tuhan untuk hadir atau ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Maria yang tadinya bertanya-tanya, tentu bukan karena dia meragukan apa yang didengarnya atau melalui warta malaikat, tetapi dia ingin mau lebih jelas lagi seperti apa sih yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu, ya, betul-betul dia percayai dan dia jalankan. Nah, mari kita melihat sosok atau apa saja sih yang bisa kita teladani, kita contohi dari seorang Maria ini. Yang pertama, Maria itu adalah seorang pelaksana kehendak Allah. Pertama-tama Maria adalah seorang pelaksana kehendak Allah. Dari seluruh perjalanan hidupnya tidak pernah terlepas dari yang namanya melaksanakan kehendak Allah. Boleh dikatakan hidupnya itu hanya untuk melaksanakan kehendak Allah. Fiat-Nya yang terkenal ini, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, itu sudah cukup untuk merangkum seluruh kehidupan Maria. Ya, aku ini hamba Tuhan. Maria merasa bahwa memang dia hamba Tuhan dan terjadilah kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Tentu, ya, mungkin bagi kita agak sulit untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maria, bagaimana caranya sampai Maria bisa mengeluarkan statement, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melaksanakan kehendak Tuhan tentu tidak mudah. Ya. Butuh perjuangan, butuh tenaga ekstra, dan yang paling penting adalah perlu niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Dan setiap hari itu bagi kita itu dihadapkan pada sebuah pilihan. Pilihan akan apa? Melaksanakan kehendak Tuhan atau kehendak pribadi kita masing-masing. Nah, disinilah Bunda Maria memberikan contoh bagi kita bagaimana seharusnya kita di hadapan Allah, yaitu hendaknya sebagai seorang hamba yang siap untuk melaksanakan kehendaknya. Lalu di dalam kisah hari ini ya, cukup unik bagaimana Bunda Maria hadir di dalam pesta itu. Tentu kaum ibu tahu seluk beluk ya. Kalau pesta itu apa aja sih yang terjadi di sana? Kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di pesta, kaum ibu sepertinya lebih tahu. Dan sebagai seorang ibu, Bunda Maria juga hadir sebagai, ya mungkin sebagai tetangga, atau mungkin sebagai tamu undangan yang tahu betul apa saja yang kemungkinan yang terjadi kalau pesta itu. Dan hari ini kalau kita melihat, Bunda Maria bukan jenis tamu undangan yang duduk manis, bukan jenis tamu undangan yang menikmati suasana pesta, apalagi bukan jenis tamu yang ikut nyinyir karena kurangnya anggur. Bunda Maria hari ini hadir sebagai seorang ibu, seorang wanita yang peduli atau bahkan mengambil tempat atau bagian di dalam ruang pesta itu sebagai keluarga, sebagai orang atau keluarga yang mengadakan pesta. Ya. Jadi seorang Bunda Maria yang pelaksana kehendak Allah ini, pertama-tama yang kita lihat di sini adalah bagaimana dia tahu betul, dia mengenal betul siapa Yesus itu. Kalau dia tidak mengenal Yesus, maka tidak mungkin dia melakukan pendekatan pribadi kepada Yesus. Dan dia tidak berbicara banyak. Dia cukup mengatakan mereka kehabisan anggur. Tidak ngoceh-ngoceh, Yesus mereka kekurangan anggur. Ini gimana dong, ini gimana, tidak. Ya. Namun sebelum dia menyuruh orang lain untuk, khususnya dalam konteks ini adalah para pelayan-pelayannya, terlebih dahulu dia sendiri itu juga melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Bunda Maria di sini pertama-tama adalah seorang yang pelaksana atau yang melakukan kehendak Allah, sehingga itu dia contohkan kepada orang lain. Lalu yang kedua, tipe Bunda Maria di sini yang kita lihat hari ini adalah seorang kontemplatif, seorang pendoa ulung. Seorang pendoa lebih banyak itu berdoa, berdiam diri daripada ngoceh. Seorang kontemplatif itu banyak menghabiskan waktunya untuk berdiam diri, masuk ke ruang hatinya, untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Allah daripada koar-koar. Ya. Dia tidak banyak berbicara, tetapi dia banyak berbuat. Tentu ini juga menjadi tantangan bagi kita masing-masing. Era atau zaman sekarang adalah zaman di mana emak-emak pun aktif dalam dunia media sosial. Ya. Sehingga orang yang tidak dikenal di luar sana
jangankan di negara Indonesia sendiri, bahkan di luar negara pun ikut mengomentari hidupnya. Apa yang diposting, sepertinya jari itu gatal untuk tidak beri komen. Iya, kalau komennya positif, ya. Yang sering terjadi adalah komen-komen negatif yang berbau bullying, ya, merendahkan entah sesama kaum perempuannya, entah siapapun lah. Pokoknya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak cocok dengan pikirannya, ya alasannya aku kan memang orangnya begini, ya terserah aku dong, aku punya mulut, aku punya kebebasan, aku punya hak untuk beri komentar. Tentu kita punya kebebasan, tapi jangan lupa bahwa kita tidak tinggal di hutan. Kalau di hutan terserah lo mau bergelantung dari satu pohon, silakan aja. Mau komentar tentang apapun silakan aja. Tapi karena kita hidup di antara sesama manusia, maka kita juga perlu untuk memikirkan perasaan orang lain. Dan di sini Bunda Maria hadir sebagai sosok yang memikirkan orang lain. Ya, contoh bahwa Bunda Maria tidak suka gosip, tahu dari mana? Kalau orang yang suka gosip, suka nyinyir, suka julid, itu kepekaannya terhadap kehidupan sekitar itu sangat minim. Karena fokusnya beda. Fokus dia adalah cari-cari kesalahan. Dan kalau dia berada di posisi atau pihak Bunda Maria, wah, itu udah makanan empuk bagi dia. Wah, dia suka cita sekali. Jeng, itu loh, bikin pesta kok kagak sanggup. Kalau nggak punya modal nggak usah lah bikin pesta, malu-maluin tahu. Ini menjadi berita yang besar bagi dia, ya, menjadi hal yang wah, bisa jadi dia pewarta hoax yang paling mujarab. Namun Bunda Maria tidak seperti itu. Ya. Bunda Maria karena hidupnya itu selalu berada dalam relasi yang mendalam dengan Tuhan, maka tingkat kepekaannya juga itu luar biasa. Kenapa? Ingat yang tadi dia pelaksana kehendak Allah. Orang yang sering melakukan kehendak Allah, maka indera rohaninya itu juga diasah. Semakin dia melaksanakan kehendak Allah, semakin dia punya kepekaan yang luar biasa. Semakin dia punya kepekaan yang luar biasa, maka dia mudah sekali untuk menangkap sinyal. Ya, saya katakan supaya ngerti ya. Semakin dia mudah untuk menangkap sinyal-sinyal Allah. Kalau ibu, bapak, ibu, saudara itu masuk ke hutan, ya, yang gak ada sinyalnya di sana, saya yakin bapak ibu gak akan pernah pergi. Nggak akan tahu keluar dari hutan itu ke arah mana, karena Google Map-nya nggak bisa bekerja. Google Map itu kan bisa bekerja selama dia ada sinyal. Demikian juga kita akan mengalami kebingungan, nggak tahu mau pergi kemana karena kita nggak tahu. Sinyal kita mati, putus. Kepekaannya itu maksudnya. Hati kita tidak peka untuk menerima sinyal Allah, karena kita tidak terbuka. Ya. Kalau hari ini Bunda Maria mau menunjukkan kepada kita sisi kontemplatifnya, sisi yang berdoa, maka hasil dari kontemplatif atau kontemplasi Maria itu adalah apa? Yaitu tadi, hadir bagi keluarga itu. Apa buah-buah doa kita? Buah doa itu apa kira-kira? Bapak Ibu, kasih. Ya. Sehingga kalau misalnya kita melihat orang yang doa terus, tapi kata-kata dan perbuatan yang menyakitkan, suka julid, suka nyinyir, biasanya kita bilang apa? Percuma lu berdoa, mana hasil doamu itu? Ya, gak ada hasilnya doanya. Karena mestinya orang yang berdoa adalah orang yang menjalin hubungan atau
relasi yang mendalam dengan Allah, sehingga semakin hari semakin dia menyerupai Allah. Kata-katanya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara dia melihat orang lain, cara mengomentari. Karena apa? Karena dia setiap hari berhadapan, bersemuka dengan Allah. Tapi kalau hasilnya berbeda, maka dipertanyakan, lu itu doa kayak gimana sih? Dan seringkali orang kayak gini menjadi batu sandungan. Masa semakin dia berdoa hasilnya kayak gini, gak usah doa aja deh. Nah itu juga salah juga, ya. Nah buah doa, nah Bunda Maria hari ini mengalami, ya, atau sosok kontemplatifnya itu muncul bagaimana dia hadir bagi sesama, khususnya kepada Tuhan pesta. Tidak gampang Bapak Ibu, ya. Saya katakan tadi bahwa kalau orang yang tukang julid, tukang nyinyir, situasi seperti ini adalah situasi yang paling empuk bagi dia untuk mempermalukan keluarga pesta. Tapi Bunda Maria hadir di sana, ya. Bunda Maria tidak bicara banyak, tidak cari itu tuan pestanya. Biasanya kan ibu-ibu, ya enggak sih? Ibu-ibu cari ibu-ibunya yang misalnya anaknya dia ini yang pesta pernikahan. Ibu, ini kok angkurnya enggak ada, ini gimana? Tidak. Dia dalam keheningan, dia melakukan sesuatu. Sedikit berbicara, banyak berbuat. Ya, katanya diam itu emas. Kenapa? Karena lebih sering kita berkata-kata, justru kata-kata kita itu kosong, hampa. Bukannya memberikan keteduhan, ya, tapi memberikan kecemasan, kekhawatiran, ya. Jadi lebih baik sedikit berbicara, banyak berbuat. Ya, jangan buat, kalau begitu aku nggak mau menyanyi lagi, aku nggak mau mewartakan lagi. Misalnya memang kita dikasih karunia untuk menyanyi, kita dikasih karunia untuk berkhotbah, aku nggak mau karena katanya sedikit berbicara, banyak berbuat. Ya, tentu kita pelayanan sesuai dengan porsinya. Memang saatnya untuk nyanyi, nyanyilah. Saatnya untuk mewartakan, mewartakanlah. Ya, yang dimaksud itu adalah apakah yang kita lakukan itu, yang kita pikirkan itu, yang kita bicarakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ketika mau gosip gitu, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika mau julid, mau nyinyir, mau komentarin hidup orang, apakah itu membangun hidup orang atau malah membuat orang terpuruk, membuat orang putus asa? Biasanya kita suka cita ketika melihat orang lain menderita. Dan itu sudah jelas, ini bertentangan dengan karakter seorang Maria. Saudara-saudari yang terkasih, sering ya bersikap tenang dan dalam menghadapi masalah. Bunda Maria bukan orang yang ketar-ketir ketika tadi mengalami masalah. Ya, dia begitu tenang, karena apa? Dia bergantung pada Allah. Dalam hal ini tadi dia percaya betul pada anaknya bahwa Yesus akan melakukannya meskipun belum saatnya. Tapi dia percaya bahwa anaknya akan melakukannya, bahwa dia tidak akan pernah dikecewakan. Nah, bergantung kepada Allah ini sungguh menjadi pelajaran besar bagi kita dan sangat penting. Karena ingat tadi awalnya tokoh beriman. Kita beriman, orang yang punya iman itu tidak akan cemas akan apapun. Ya. Dia akan berpikir atau dia akan mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ada dalam rencana Allah. Kalaupun sesuatu telah direncanakan dan berjalan tidak sesuai dengan rencana, maka dia akan berpikir, ya Tuhan punya rencana yang lebih baik dari saya. Dia akan mudah untuk pasrah pada kehendak dan rencana Allah. Ya. Jadi dia dengan tenang menghadapi masalah yang sedang terjadi. Dia bukan jenis orang yang suka cari kompensasi. Tahu ya, kalau zaman sekarang stres sedikit, dugem, ya, pergi ke clubbing, cari kompensasi macam-macam.
Ya, kalau ada masalah bergosip ria, kalau ada masalah ya minum minuman keras, bisa juga yang lain, ya seperti obat-obat terlarang, selingkuh, ya. Kenapa? Menyelesaikan masalah dengan cara cari masalah baru, bukannya solusi yang didapat, tapi tambah runyam. Ya. Yang terjadi sekarang itu kan apa? Pelakor, perebut lagi orang. Ya. Gak cocok lagi, cari yang lain lagi. Nah, ini kan kenapa bisa terjadi kasus seperti itu? Sebenarnya awalnya adalah punya masalah, tapi karena tidak diselesaikan, ya, maka cari kompensasi, cari hiburan-hiburan lain. Misalnya coba pergi ke sana, ya ke kafe atau jalan-jalan kemana. Sampai di sana ketemu dengan seseorang yang memberi kenyamanan. Mulailah kontak mata dulu. Setelah kontak mata berbicara, habis itu tukar nomor. Kan awalnya dari situ. Atau ya browsing Facebook kan sekarang, Instagram, ketemu kenalan di sana, yuk kita ketemu di sana. Ya nggak mungkin sesuatu hubungan atau relasi terjadi dengan sendirinya itu aja. Pasti ada awalnya. Ini adalah pelajaran bagi kita umat beriman, bagaimana seharusnya menjalani hidup kita sebagai orang beriman. Kalau ada masalah, selesaikan dengan tenang, bukan mengumbarnya di update status sampai semua orang tahu kalau kita sedang berada dalam masalah. Nah, orang lain di luar sana tepuk tangan, ternyata dia ada masalah. Tapi kalau kita tenang-tenang aja, ya, tapi kita tenggelam dalam doa, maka orang tidak akan pernah sadar, pernah tahu bahwa kita sedang dalam persoalan. Ya, Bunda Maria, apakah dikira tidak ada persoalan? Persoalan banyak, tapi dikatakan dia menyimpan semuanya itu dalam hati dan merenungkannya. Mari kita simpan semuanya dalam hati dan merenungkan. Bukan renung-renung doang dan simpan-simpan doang dalam hati menimbulkan luka batin. Enggak. Simpan dalam hati tapi diproses. Prosesnya apa? Datang kepada Tuhan, pasrahkan semuanya kepadanya. Karena kita percaya bahwa bersama Tuhan pasti kita bisa. Amin. Amin. Ini teladan Bunda Maria. Yang terakhir, Bunda Maria itu jenis orang yang peka terhadap dunia sekitar, lingkungan sekitarnya. Ya, tadi sering kali saya katakan bahwa Bunda Maria itu jenis wanita atau seorang ibu yang tidak mau melihat atau tidak tega melihat sekitarnya itu mengalami persoalan. Ya, dia ambil alih tadi. Ketika melihat ada peristiwa kekurangan anggur, maka dia keluar dari kenyamanannya. Sebagai undangan, bukankah lebih enak duduk di bangku undangan daripada harus ke belakang repot-repot? Belum lagi tadi dikatakan ada tempayan, ya pasti becek-becek lah di situ dan lain sebagainya. Katakan ibu zaman now udah sanggulan cantik, bulu mata anti badai, make up, terus high heel dan lain sebagainya, dandan udah mahal-mahal, pastinya enggan untuk turun ke dapur. Bener nggak? Pasti nggak mau. Belum lagi udah siap kipas, wah Pak tambah nggak mau lagi. Tapi Bunda Maria keluar dari rasa nyamannya karena dia peduli dengan orang yang punya pesta. Dia memposisikan dirinya pada posisi si tuannya pesta. Dan memang apa yang terjadi? Tamu undangan memuji. Tapi apakah mereka tahu siapa yang ada di balik kesuksesan pesta itu? Tidak tahu. Maria bekerja dalam kesenyapannya. Apakah namanya muncul ucapan terima kasih? Terima kasih kepada Ibu Maria yang hari ini telah menyelamatkan kita dari kekurangan anggur. Tidak. Kita kan selalu tersinggung kalau dalam sebuah acara nama kita tidak disebutkan. Kok
nama saya nggak disebutkan. Aku loh yang susah-susah bekerja, nama saya tidak disebutkan dalam ucapan terima kasih. Luka batin, nggak mau ikut pelayanan. Halo? Sebenarnya kita pelayanan itu untuk melayani Tuhan atau untuk mencari ucapan terima kasih itu? Melayani Tuhan, setuju. Tapi kalau namanya tidak disebut dalam ucapan terima kasih, jangan tersinggung. Masa pelayanan kita yang tadinya luhur dan mulia hanya dibayar dengan ucapan terima kasih doang? Itu tidak. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, inilah beberapa hal yang menjadi atau boleh menjadi teladan patut kita contoh dari sosok seorang Maria. Tentu masih banyak lagi yang masih bisa kita renungkan dari kehidupan Maria. Namun, mari pada bulan Maria ini secara khusus kita mendevosikan diri kita. Mohon bantuan dan doa-doa Bunda Maria membantu kita untuk menghayati iman kita. Tuhan memberkati. Amin. Doa. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di masa pandemi ini Engkau tak pernah berhenti membimbing dan menuntun perjalanan hidup kami. Engkau melindungi kami dari berbagai macam hal yang mengancam kesehatan kami, khususnya wabah corona yang saat ini melanda muka bumi ini. Kami bersyukur pula bahwa Engkau hari ini hadir di tengah-tengah kami, mengumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan nama. Ya Bapa, Engkau juga tahu bagaimana dunia saat ini yang dilanda oleh wabah corona ini. Sembuhkan dan pulihkan dunia ini dari wabah yang mengancam kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Khususnya sanak saudara kami yang terpapar virus. Semoga Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau angkat sakit penyakit mereka. Dan bagi mereka-mereka yang telah menghadap Engkau karena virus ini, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan mereka. Terima kasih ya Bapa, betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang peduli dengan kehidupan kami. Dan biarlah saat ini ya Bapa, berkat-Mu sungguh tercurah bagi kami, khususnya bagi mereka-mereka yang menonton atau mengikuti acara kami ini. Semoga Engkau memberkati keluarga-keluarga mereka, rencana-rencana mereka, dan doa harapan-harapan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan bersama-Mu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, pekerjaan pelayanan, doa dan niat-niat baik serta harapan saudara senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Kami mulai mendengarkan
yang hidupnya tergantung pada kehendak dan rencana Allah, dan menyelesaikan setiap masalah dengan tenang, menyimpan dalam hatinya dan merenungkan dan memprosesnya melalui kehidupan bersama Allah. Tentunya teladan Bunda Maria adalah ditujukan pada kita semua. Semoga kita semua boleh hidup seperti Bunda. Amin. Kita tutup pertemuan ini dengan penyembahan kita kepada Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi. Agar kita boleh bertemu lagi di bulan depan. Tuhan Yesus